Halo guys, selamat datang kembali di channel edukatif Mas Dosen. Bagaimana dengan kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi masih terkait dengan seri mekanika tanah. Subbahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan stabilitas lereng atau slope stability. Baik, kita lanjutkan setelah kita mengetahui definisi, gejala-gejala, kemudian bagaimanakah untuk mendeteksi dari pergerakan suatu lereng. Kita lanjutkan ke bab berikutnya terkait dengan bagaimana cara analisis dari stabilitas suatu lereng. Nah, apabila kita sudah ketahui suatu struktur lereng dengan konstruksi kemiringan tertentu, materialnya tertentu, kemudian ada beban luar yang bekerja. Nah, bagaimanakah cara kita menganalisis bahwasanya suatu lereng ini stabil ataukah unstabil atau labil? Nah, itu kita bisa simpulkan atau kita bisa hitung dengan analisis sebagai berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi tujuan dari analisis stabilitas lereng yang pertama yaitu mengetahui stabilitas jangka pendek dan jangka panjang dari suatu lereng. Yang kedua, mengetahui kemungkinan terjadinya potensi kelongsoran. Selanjutnya, merencanakan suatu lereng yang dia stabil namun dengan biaya yang cukup ekonomis. Selanjutnya, mengetahui cara untuk mendesain ulang suatu lereng yang telah mengalami kelongsoran. Jadi ini beberapa tujuan dari analisa stabilitas lereng. Nah, di sini ada suatu deskripsi bagaimana atau jenis suatu lereng. Nah, apabila di sini ada suatu lereng alam dengan kemiringan tertentu dan kita akan melaksanakan misalkan konstruksi jalan di area lereng tersebut, tentu saja kita akan melakukan perubahan pada lereng alam tersebut menjadi lereng buatan atau lereng yang akan kita gunakan untuk dasar peletakan dari konstruksi jalan raya kita. Jadi di sini lereng yang semula lereng alaminya seperti ini kita gali. Biasanya kalau dengan konstruksi semacam ini untuk menghemat dari biaya konstruksi, bila mana material memungkinkan digunakan dan memenuhi kriteria spesifikasi untuk timbunan, biasanya kita lakukan proses cut and fill. Jadi sisi atas ini kita cut atau kita gali, kemudian kita timbunkan di sisi bawahnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya setelah kita potong atau kita gali, kita akan mendapatkan suatu lereng baru dengan kemiringan yang tentu saja lebih terjal daripada lereng alaminya. Yang kedua, di sisi urugan juga kita akan mendapatkan suatu lereng dengan kemiringan baru yang dia lebih terjal daripada kemiringan alaminya. Sehingga faktor inilah yang perlu kita lakukan analisis apakah lereng-lereng yang baik akibat galian ataupun timbunan ini aman terhadap potensi bahaya kelongsoran. Nah, stabilitas lereng ini direpresentasikan oleh suatu apa atau suatu nilai apa. Jadi lebih tepatnya atau lebih gampangnya, bila kita ingin mendefinisikan suatu stabilitas lereng, paling gampang kita definisikan sebagai suatu faktor keamanan terhadap kelongsorannya. Jadi apa di sini faktor keamanan? Yaitu suatu angka yang non-dimensional yang menyatakan bahwasanya suatu lereng tersebut stabil ataukah dia labil ataukah dia kritis terhadap potensi longsor. Nah, di sini kita sebutkan untuk faktor keamanan itu kita simbolkan dengan Fs, yaitu di mana dia adalah perbandingan antara Tf dibagi dengan Td. Tf di sini yaitu tahanan geser yang dimiliki oleh internal tanah, sedangkan Td adalah tegangan geser yang bekerja. Nah, ini prinsipnya hampir sama dengan kuat geser tanah yang pernah kita bahas. Jadi
Apabila suatu tahanan geser dari internal tanah ini lebih besar dari nilai tegangan geser yang bekerja, maka faktor keamanannya akan lebih dari 1, di mana dia akan menunjukkan bahwasanya lereng tersebut cukup stabil. Nah, bila sama dengan 1, berarti lereng tersebut adalah kritis. Di mana dia kurang dari 1, berarti lereng tersebut terjadi kelongsoran. Nah, prinsip ini diambil dari suatu tegangan kerja, kita ilustrasikan sebagai berikut. Kita mempunyai suatu balok dengan berat W, dan kemudian kita punya suatu bidang datar yang kita anggap sebagai bidang gelincir, di mana dia mempunyai sudut alfa. Tentu saja bidang gelincir ini mempunyai suatu resistensi atau nilai tahanan gesernya yang menyebabkan balok ini tidak bergerak ke arah bawah. Nah, balok ini secara gravitasi dia akan mempunyai suatu gaya dorong ke arah bawah yang kemudian bisa ditransformasikan menggunakan sudutnya sehingga dia bergerak ke arah bidang longsornya atau bidang gelincirnya. Sedangkan kita juga mempunyai tahanan gesek dari bidang gelincir ini yang kita representasikan sebagai nilai dari tahanan internal geseknya. Jadi di sini W adalah berat tanah, N adalah berat tanah tersebut dalam arah sumbu normalnya sehingga adalah W kalikan cos alfa. Kemudian T di sini adalah W kalikan sinus alfa. Jadi T ini adalah suatu gaya yang menyebabkan dia bergerak ke arah bidang gelincirnya. Sehingga di sini dapat kita perhatikan bersama bahwasanya tegangan normal adalah besarnya N atau gaya N dibagi suatu luasan dari bidang yang kita tinjau. Sedangkan T dibagi luasan tersebut adalah suatu bidang gaya geseknya, di mana T dibagi N atau T dibagi tau akan membentuk suatu sudut yaitu tangen dari alfa tersebut. Sehingga besarnya T adalah gaya normal dikalikan tangen dari alfanya. Ini yang kita sebut sebagai tegangan yang bekerja pada suatu massa tanah ini. Nah, di mana nantinya apabila gaya dorong dari suatu tanah tadi sama dengan gaya yang ditahan oleh tanah tadi, maka faktor keamanannya dianggap dia sama dengan 1. Nah, ini nilainya adalah kritis. Yang kedua, gaya dorong apabila melebihi dari gaya tahan yang ada, maka faktor keamanannya kurang dari 1. Nah, ini kalau di dalam tanah sudah terjadi kelongsoran. Dan gaya dorong di mana dia lebih kecil dari gaya yang ditahan, berarti dia mempunyai nilai keamanan yang lebih dari 1. Dan ini biasanya dianggap kita adalah stabil. Oke, kita lanjutkan. Bila kita berlakukan ke dalam suatu mekanika tanah, maka secara umum faktor keamanan didefinisikan sebagai berikut. Fs sama dengan T akibat friction atau gaya tahanan dari internal tanah dibagi T atau tegangan akibat gaya yang bekerja dari luar. Nah, ini kembali lagi, kuat geser tanah terdiri dari 2 komponen utama yaitu kohesi dan sudut gesek dalamnya yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, ini sudah kita jelaskan secara lebih rinci di pertemuan sebelumnya. Mungkin bila yang belum mengikuti dan tertarik dengan kuat geser tanah, bisa kita saksikan link video di atas supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terkait dengan kuat geser tanah dalam hubungannya dengan perhitungan stabilitas lereng. Jadi di sini bahwasanya kuat geser suatu tanah itu atau tahanan suatu tanah itu dipengaruhi oleh suatu nilai C. Di sini adalah kohesi tanah ditambah suatu tegangan gaya normal
yang dikalikan suatu tangen sudut gesek dalam dari tanahnya. Jadi ini adalah garis atau selubung kurva keruntuhan di mana dia dipengaruhi oleh nilai C dan nilai sudut gesek dalamnya atau V. Jadi apabila kita mempunyai suatu struktur tanah di mana kita punya properties internal tanahnya, maka sudut gesek dalam tanah bisa kita sebutkan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu C plus tau tangen V. Nah, ini dari sudut atau kekuatan geser internal dari tanah. Sedangkan kekuatan gesek akibat beban luar suatu massa tanah bisa kita asumsikan sebagai TD adalah CD plus tegangan normal kalikan tan VD. Nah, bagaimana cara mencari faktor keamanannya? Berarti tinggal kita bandingkan seperti di depan tadi, bahwasannya tegangan akibat kekuatan geser internal tanah dibandingkan dengan gaya yang bekerja di luarnya. Ini seperti prinsip penghitungan faktor keamanan di depan tadi. Nah, faktor keamanan terhadap kekuatan kohesi, berarti dia yang dibandingkan adalah nilai kohesi akibat gaya internal tanahnya dan gaya kohesi akibat beban luar. Sedangkan faktor keamanan terhadap friksi atau gesekan berarti dipengaruhi oleh nilai V atau sudut geser internal tanah, yaitu perbandingan antara tangen V dari internal tanah tersebut dibandingkan dengan tangen V akibat gaya geser dari beban luar. Nah, ini cara untuk menghitung faktor keamanan di dalam suatu tanah. Kita lanjutkan. Nah, data apa saja yang diperlukan untuk perhitungan faktor aman lereng? Yang pertama yaitu data lereng untuk membuat penampang dari suatu lereng. Bisa suatu sudut lereng, tinggi lereng, panjang lereng dari kaki lereng ke puncak lerengnya. Yang kedua adalah data properties dari tanah. Ini bisa meliputi sudut geser dalam internal tanah, yaitu V dalam satuan derajat. Kemudian kekuatan kohesinya, yaitu C, bisa dalam kilonewton per meter kuadrat ataupun ton per meter kuadrat. Kemudian berat isi tanah basah atau gamma basah tanah dalam satuan kilonewton per meter kubik ataupun ton per meter kubik. Selanjutnya bisa juga kita dengan properties kadar air dari tanah yang disimbolkan dengan W, satuannya adalah persen. Nah, prinsip dasar dari analisa faktor aman lereng seperti apa? Jadi di sini kita mendapatkan ilustrasi terkait dengan suatu lereng di mana kita ambil suatu sampel massa tanah di sini yang berada pada bidang gelincirnya. Kita zoom di sini. Jadi di sini kita mempunyai suatu gaya penahan internal tanah berupa T, sedangkan gaya pendorong di sini adalah S dengan sudut kemiringan bidang gelincirnya adalah alfa. Sama di depan tadi, faktor keamanan ini adalah perbandingan dari gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Nah, gaya yang menahan ini bisa kita dapatkan dari persamaan kuat geser tanah tadi, yaitu di sini adalah nilai kohesi dikalikan panjang bidang gelincirnya, ditambah berat dari tanah tersebut, dikalikan cos alfa dikurangi dengan tekanan air pori dikalikan dengan tangen sudut gesek dalamnya. Sedangkan faktor yang mendorong apa saja? Gaya yang mendorongnya adalah berat dari tanah ditambahkan suatu beban luar dikalikan sinus dari sudut alfa. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, nantinya yang terjadi di sepanjang bidang gelincir ini dengan sampel yang sekecil ini apabila kita jumlahkan, nantinya kita dapatkan nilai faktor keamanan secara keseluruhan. Jadi ini beberapa parameter terkait dengan perhitungan tadi. Ada T adalah tahanan geser sepanjang L, kemudian ada C adalah kohesi massa lereng, L panjang segmen bidang gelincir, kemudian W adalah berat massa lereng di atas bidang gelincir,
V ada beban luar, kemudian alfa adalah sudut yang dibentuk oleh bidang gelincir dengan bidang suatu horizontal. Mu di sini adalah tekanan pori akibat air, kemudian ada V adalah sudut geser dari massa lereng tersebut. S adalah gaya dorong yang menggeser suatu massa tanah. F adalah faktor dari aman lereng tersebut. Jadi ini bisa kita gunakan prinsip dasar analisa untuk menghitung faktor keamanan lereng. Bagaimanakah hubungan nilai faktor keamanan lereng terhadap intensitas suatu kelongsoran? Jadi setelah kita lakukan perhitungan nilai F tadi, bila didapatkan nilai F lebih kecil dari 1,07, maka intensitas terjadinya kelongsoran di daerah tersebut adalah sering terjadi atau lereng tersebut labil. Bila didapatkan parameter nilai faktor keamanan di antara lebih dari 1,07 dan kurang dari 1,25, maka dapat disimpulkan bahwa di daerah tersebut pernah terjadi kelongsoran atau dianggapnya lereng tersebut dalam kondisi kritis. Bila faktor keamanan lebih dari 1,25, maka bisa diasumsikan bahwa jarang terjadi kelongsoran di lokasi tersebut atau lereng cenderung stabil. Baik, kita lanjutkan. Untuk analisis kestabilan lereng, ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam teori dan metode. Ini ada 4 kita sampaikan. Yang pertama berdasarkan pengetahuan praktis. Ini mungkin lebih kepada pengamatan secara visual di lapangan dengan cara manual yang dibutuhkan suatu pengalaman dan intuisi sehingga didapatkan hasil yang tepat. Yang kedua berdasarkan dengan finite element atau program komputer. Ini bisa menggunakan program slope ataupun program Plaxis dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan di sini adalah pemasukan dari input parameter tanah dan pemodelannya di dalam komputer. Ini agar didapatkan hasil yang merepresentasikan kenyataan di lapangan secara benar. Karena apabila kita salah memasukkan input, maka hasilnya juga akan salah. Selanjutnya berdasarkan keseimbangan batas, ini bisa menggunakan metode keseimbangan potongan bebas sebagai suatu keseluruhan, baik dengan cara busur lingkaran dan dengan cara lingkaran geser. Yang kedua adalah dengan metode potongan atau method of slice. Ini bisa menggunakan Wallenius ataupun teori Bishop. Yang terakhir berdasarkan grafik stabilitas, ini beberapa teori yang bisa digunakan atau grafik. Yang pertama Janbu, kemudian Taylor, Cousins, Navak, dan lain-lain. Nah, untuk perhitungan atau penjabaran dari analisis kestabilan lereng ini mungkin akan kita bahas di pertemuan yang lain karena materinya cukup banyak sehingga akan lebih fokus nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu metode stabilisasi lereng. Setelah kita ketahui tadi berbagai jenis kelongsoran, penyebab, kemudian kita lakukan analisis stabilitas dan bagaimanakah cara kita melakukan stabilisasi terhadap suatu lereng, baik itu lereng yang belum terjadi kelongsoran atau berpotensi terjadi kelongsoran dan lereng yang memang sudah pernah terjadi kelongsoran. Nah, di sini nanti akan diungkapkan berbagai metode yang digunakan, baik itu metode secara mekanik maupun nanti dengan beberapa metode bioengineering. Apa itu akan kita jelaskan lebih detail. Baik, untuk stabilisasi lereng itu prinsipnya adalah kita melakukan peningkatan terhadap faktor keamanan. Jadi seperti dijelaskan di slide sebelumnya, faktor keamanan ini apabila semakin besar dari nilainya menjauhi angka 1, maka faktor keamanan lereng dipastikan akan semakin besar. Nah, bagaimanakah caranya apabila kita ingin meningkatkan suatu faktor keamanan yang dimaksud?
Maka prinsip yang harus dilakukan ada 2 prinsip dasar, yaitu yang pertama, mengurangi beban yang bekerja di bidang longsor. Yang kedua adalah meningkatkan kuat geser tanahnya. Jadi yang pertama, kita akan mengurangi dari beban yang bekerja sehingga gaya dorong dari suatu longsoran itu menjadi berkurang. Yang kedua adalah meningkatkan dari gaya tahanan internal dari tanah di bidang longsor tersebut sehingga mampu menahan beban yang bekerja. Oke, beberapa usaha peningkatan faktor keamanan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pengurangan beban pada kepala lereng. Nah, ini dapat kita saksikan, ini adalah posisi awal lereng kita, di mana pada saat awal adalah kemiringannya seperti ini, dan kita lakukan proses pengurangan beban di atas kepala lereng sehingga berbentuk terasiring semacam ini. Tentu saja dengan pengurangan beban ini diharapkan lereng menjadi lebih stabil. Nah, ini ilustrasi yang bisa kita saksikan. Misalkan awalnya lereng ini berbentuk curam seperti ini, kita lakukan proses pengurangan kepala lereng sehingga terjadi sistem suatu terasiring di mana beban berlebih di kepala lereng ini bisa kita kurangi. Sehingga faktor keamanan tentu saja akan meningkat. Oke, yang kedua adalah dengan pemberian counterweight atau beban kontra. Jadi prinsipnya seperti apa? Kita mempunyai suatu lereng seperti ini, di mana diasumsikan di sini bidang gelincirnya adalah berbentuk rotasi atau cekungan. Nah, apabila kita tidak lakukan treatment di bawah ini, kemungkinan lereng ini akan terjadi suatu longsor rotasi. Nah, kita lakukan penambahan beban counterweight atau beban kontra. Di sini misalkan kita lakukan dengan suatu bronjong di area kaki lereng sehingga akan menambah kekuatan dari gaya tahanan tersebut akibat potensi longsoran dari struktur yang ada di atasnya. Jadi momen lawan akan bertambah besar dibandingkan momen penggeraknya sehingga faktor keamanannya menjadi lebih besar. Nah, hanya efektif dilakukan untuk kelongsoran yang berbentuk rotasi atau tipe rotasi. Ini bisa kita lihat di ilustrasi foto. Ini ada suatu lereng, kita treatment dengan pemberian beban counterweight atau beban kontra berupa bronjong di sisi bawah sehingga potensi longsoran berbentuk rotasi dari lereng di atas bisa kita tahan dengan momen lawan akibat dari bronjong tersebut. Selanjutnya yaitu dengan pembuatan subdrain. Nah, subdrain ini apa? Subdrain adalah suatu jaringan drainase yang berada di bawah muka tanah atau air tanah sehingga nantinya air tanah yang ada bisa kita alirkan atau kita buang dari konstruksi lereng kita. Nah, ini misalkan ada suatu lereng bertingkat, kita buat suatu subdrain dengan kedalaman tertentu di mana muka air awalnya pada posisi di atas ini, ketika sudah kita buat sistem subdrain dan alirnya kita buang, maka muka air tanah menjadi turun di bawah muka air tanah asli. Ini dengan membuat selokan teratur atau subdrain pada lereng, maka muka air turun sehingga tegangan air pori yang ada di dalam tanah ini juga akan berkurang. Bila tekanan air pori atau tegangan air pori berkurang, maka kekuatan geser dari tanah juga akan menjadi naik. Selain itu, beban akibat air juga akan berkurang, sehingga faktor keamanan akan menjadi naik. Selanjutnya, stabilisasi lereng bisa dilakukan dengan pemasangan suatu retaining wall atau dinding penahan tanah. Nah, ini bisa kita saksikan, misalkan suatu contoh lereng dengan pergerakannya adalah translasi, membentuk sudut semacam ini, kita ibaratkan. Nah, kita bisa lakukan treatment dengan melakukan pemasangan DPT atau retaining wall.
Sehingga dengan semacam ini kita bisa meminimalisir potensi terjadinya longsoran akibat beban yang bekerja di atasnya. Ini beberapa atau suatu contoh foto yang dilakukan treatment pemasangan DPT pada suatu lereng. Nah, apa yang harus diperhatikan dari pemasangan suatu DPT atau retaining wall, yaitu di mana bidang gelincir tersebut terjadi. Misalkan saja apabila ini terjadi suatu longsor rotasi, di mana bidang gelincirnya berada di bawah dari kaki DPT atau retaining wall kita, tentu saja DPT kita tidak akan efektif untuk dapat menahan potensi longsoran tadi, sehingga sia-sia kita gunakan DPT untuk menahan potensi longsoran yang terjadi karena bidang gelincirnya jauh di bawah kaki dari DPT atau retaining wall. Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya yang kelima yaitu pemasangan turap baik dengan ataupun tanpa angkur penahan. Nah, penggunaan turap maupun DPT ini tentu saja memberikan ruang kita lebih luas, proteksinya bisa hampir 90 derajat kita memberikan ruang luas bagi misalkan ada struktur di bawahnya, baik bisa berupa jalan raya, basement, dan lain sebagainya bila kita bandingkan proteksi jenis yang lain, misalkan tadi dengan pemotongan, baik nanti dengan geotekstil, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melakukan proteksi terhadap suatu lereng dengan menggunakan turap, bisa saja dengan turap baja ataupun turap beton. Kemudian di sini bisa juga dengan angkur yang ditanamkan ke dalam suatu massa tanah ataupun tanpa angkur. Nah, yang harus diperhatikan seperti apa? Nah, di sini bisa potensi longsor ini ada dua hal, sama dengan di atas tadi, bisa arah translasi maupun rotasi. Nah, bila dalam arah rotasi, yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya kedalaman turap ini sudah harus tertanam jauh di bawah dari bidang gelincir. Sehingga konstruksi turap ini mampu menahan atau memotong dari pergerakan longsoran tadi di area bidang gelincirnya. Juga dengan angkur ini juga diharapkan perpanjangan tangan angkur ini ditanam melebihi dari area bidang gelincir, sehingga akan bekerja secara efektif menahan dari gaya longsorannya. Bila ini ditanam di lokasi di atas bidang gelincir, tentu saja tidak akan efektif sehingga akan menimbulkan potensi keruntuhan. Baik, kita lanjutkan terkait stabilisasi lereng yang berikutnya yaitu dengan perkuatan geotekstil. Nah, apa itu geotekstil? Mungkin kita singgung sedikit. Geotekstil adalah bahan lolos air dari anyaman, woven, atau bukan anyaman atau non-woven, dari benang-benang atau serat-serat sintetik yang mempunyai properties kuat tarik yang tinggi. Jadi ini bisa kita saksikan di sini contoh dokumentasi dari pemasangan geotekstil. Geotekstil ini bisa kita lakukan sebagai bahan perkuatan lereng dengan cara membungkus timbunan dari material kita, sehingga prinsipnya adalah graviti atau berat dari timbunan kita tersebut kita jadikan sebagai beban counterweight dari perlindungan lereng yang akan kita lakukan. Namun timbunan tersebut apabila tidak kita selimuti atau kita tidak proteksi dengan geotekstil, tentu saja akan dapat terlepas satu dengan yang lain seiring terjadinya aliran air ataupun cuaca pada saat hujan. Nah, dengan dilakukannya timbunan berproteksi dengan geotekstil yang dibungkus geotekstil seperti ini akan memberikan suatu gaya atau beban counterweight yang dia terikat dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk dapat menahan potensi gelincir dari lereng. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk perlindungan suatu lereng. Berikutnya yaitu dengan soil nailing. Soil nailing ini sebenarnya hampir mirip dengan
soil angkur yang kita jelaskan di depan tadi, tapi biasanya kedalaman atau jumlah dan dimensinya lebih kecil dibandingkan dengan soil angkur yang di depan tadi. Di sini yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan soil nailing adalah terkait dengan bidang gelincir dari lereng. Nah, bisa kita perhatikan di sini, misalkan ini lereng tersebut mengalami longsoran arah rotasi, di mana bidang gelincirnya ternyata berada jauh di belakang dari soil nailing yang kita laksanakan. Ini hanya ada 2 soil nailing atas dan bawah saja yang beririsan dengan bidang gelincir kita. Sehingga bila kita lihat dalam ilustrasi ini, soil nailing di arah 1, 2, 3, 4 ini tidak bekerja secara efektif menahan longsoran. Sehingga inilah yang perlu kita perhatikan bila kita ingin menggunakan soil nailing, ini harus posisinya jauh di belakang atau di bawah dari bidang gelincir. Biasanya soil nailing ini nantinya akan dikombinasikan atau disatukan oleh suatu struktur shotcrete, yaitu suatu beton tembak yang diselimuti di arah dari bidang lereng tersebut. Nah, fungsinya salah satunya menyatukan dari soil nailing yang ada dan juga untuk menahan bila terjadi rembesan air pada lereng tersebut sehingga mengurangi potensi penyebab kelongsoran. Baik, kita lanjutkan stabilisasi lereng yang berikutnya yaitu dengan penerapan bioengineering. Berbeda dengan beberapa metode yang dijelaskan sebelumnya dengan cara mekanis, nah di sini kita akan memanfaatkan suatu teknologi di bidang biologi untuk bisa kita gunakan sebagai stabilisasi pada lereng. Nah, contohnya apa yang sudah kita banyak dilakukan di lapangan? Yang pertama yaitu rumput vetiver. Apa itu rumput vetiver? Yaitu sejenis rumput akar wangi atau Vetivera zizanioides atau usar atau Vetiver nigritana. Nah, ini banyak tumbuh di lokasi kita dalam berbagai bentuk kondisi tanah maupun curah hujan. Kenapa tanaman ini bisa kita gunakan sebagai perlindungan pada suatu tebing, yaitu karena tumbuhnya tegak dengan tinggi mencapai 1,5 hingga 2,5 meter, di mana pertumbuhan akarnya bisa mencapai 3 sampai 4 meter. Nah, bisa kita bayangkan apabila suatu lereng kita tanam suatu rumput vetiver di sini, apabila nanti dia sudah tumbuh dengan baik, nah akar-akar ini akan menghujam jauh ke bawah tanah 3 sampai 4 meter yang itu bisa menahan dari pergerakan massa tanah yang di atasnya. Selain itu juga vegetasi alami yang ada di atas ini tentu saja akan mengurangi erosi akibat aliran air hujan dari sisi tebing di atas ke arah bawah sehingga akan mengurangi potensi longsoran. Berikutnya yaitu dengan hydroseeding. Apa itu hydroseeding? Yaitu campuran antara air dan bibit yang dikombinasikan sedemikian rupa sehingga tercipta formula yang berguna dalam revegetasi pada lahan yang rusak atau di tanah atau lereng, tebing, bekas timbunan atau galian. Jadi sebenarnya kita melakukan vegetasi ulang atau penanaman vegetasi, penutupan sisi atas permukaan lereng, di mana dengan apabila kita melakukan penanaman vegetasi di atas permukaan ini diharapkan potensi erosi aliran air permukaan akan bisa ditanggulangi atau diminimalisir dan potensi air yang meresap ke dalam sisi bawah permukaan tanah juga bisa kita kurangi sehingga potensi longsoran bisa juga kita minimalisir. Nah, teknologi ini sudah banyak digunakan di luar negeri karena cukup praktis dan cukup efisien dalam melakukan proses revegetasi di area tebing atau lereng.
Baik, mungkin itu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila merasa materi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Stay smart, stay safe, and stay healthy. See you on next video. Bye.